sampai beberapa kali itu ketika memang HP saya GPS-nya itu saya aktifkan itu ada yang melacak, oh lokasinya sekarang Mas Alvin di mana, lokasinya saya gitu. sekarang di mana. Sampai segitunya? Iya, sampai segitunya. Kalau sampean ditanyai media dimanapun, tolong jangan sampai menyebutkan identitas atau bahkan sampai ke nama saya. Lah itu dianya itu sampai setakut itu. Jumpa lagi dengan saya Cak Kaulis di podcast Zona Merah. Kali ini podcast Zona Merah kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Presiden BEM UMK. Baru-baru ini, saat inilah ya, aktivitas dia atau pergerakan dia lagi bikin heboh ya. Lagi bikin heboh di kampus. Apa kabar, Alvin? Ya, alhamdulillah baik, Cak. Aman. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat jasmani rohani dan sehat rohani. Oh, alhamdulillah kalau sehat jasmani rohani. Enggak ada apa ya? Tekanan-tekanan atau apa? Intimidasi. Ya, adalah, tapi itu mungkin tak anggap percikan-percikan sebuah dalam perjalanan dinamika ini. Tapi sejauh ini aman. Ya, aman. Mental masih aman. Mental masih aman. Soalnya kalau kita lihat apa pemberitaan info, Alvin ini apa ya, terkesannya berani, cukup berani lah, dalam arti memang mendobrak pergerakan di kampus, apalagi tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh BEM ya, khususnya BEM dari Universitas Muria Kudus ini cukup bikin heboh dalam beberapa hari terakhir ini. Ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Aduh, kalau bicara dinamika yang ada sih sebetulnya memang di UMK, di UMK ini sebetulnya kalau dirasa ada cacat di birokrasi kita sebetulnya. Karena memang pasca pergantian pimpinan yang baru ini ada banyak, bahkan bukan cuma 1-2 itu dosen ataupun mahasiswa yang memang itu laporan ke kami pun. Laporan ke kami dalam artian ya merasa tidak nyaman, ada ancaman, ada intimidasi, ataupun bahkan di lain sisi ini terutama di bagian kemahasiswaan pun, kalau kita bicara yang memang tupoksinya itu wakil rektor 3, ya secara di lapangan memang beliau sakit. Akan tetapi kalau memang dinamika yang ada yang seperti ini masih dalam tugasnya, wakil rektor 3 ini digantikan oleh wakil rektor 4, kan juga nanti tumpang tindih jabatan juga, dan juga kasihan nanti yang di wakil rektor 4 itu tidak bisa melancarkan tugasnya di bidangnya, akan tapi masih juga mengurusi di bagian kemahasiswaan juga. Jadi memang beberapa poin terutama yang memang masih dan terus kami kawal ini adalah memang di bidang akademik dan di bidang kemahasiswaan. Entah di lain sisi memang dari awal press release yang telah menyebar dimanapun itu memang itu apa ya istilahnya, mungkin bisa dikatakan menjadi asumsi awal, akan tetapi setelah kemarin kami memang musyawarah bersama sama teman-teman Ormawa se-UMK yang totalnya ada kurang lebih 46 Ormawa yang memang itu dihadiri kurang lebihnya ada sekitar 34. Kami di situ berkeluh kesah, terutama yang dari BEM Universitas, kami di situ berkeluh kesah, terus sampai bahkan kami cerita pun kenapa kejadian ini itu seakan-akan menurut kami menjadi bom waktu yang sangat cepat dan tidak bisa kami kendalikan. Nah, terutama kami cerita apa adanya, terus di situ teman-teman juga udah apa ya istilahnya, memang udah memahami bersama, dan harapannya konflik horizontal yang ada di internal mahasiswa sekarang, yang ada di internal Ormawa ini bisa diselesaikan dengan kepala dingin semua gitu. Kalau saya lihat artinya kemarin kan apa ya, akar masalahnya kelihatannya ini kan memang teman-teman BEM lebih kepada wakil rektor 1 ya. Iya, betul. Nah, apa sebenarnya yang terjadi di situ?
Ya, kembali lagi kalau kita bicara terkait apa ya, terkait substantif yang dibicarakan yang memang benar-benar ada bukti secara de jure, secara tertulis, itu kan memang bermula di Wakil Rektor 1 rangkap jabatan. Entah itu dibenarkan ataupun tidak dibenarkan, akan tetapi menurut pemikiran sempit dan penalaran sempit kami ketika setelah kami membaca di statuta yayasan itu tidak dibenarkan. Karena sejatinya pun ketika dekan berhalangan tetap dalam hal ini yang dulunya di jabatannya itu dipimpin oleh Pak Zainuri, akan tetapi sekarang menjadi PLT, itu kan seharusnya rektor menunjuk seorang untuk menjadi pelaksana harian kalau nggak salah. Kalau mungkin nanti ada koreksi juga, pelaksana harian yang memang ditunjuk oleh rektor atas persetujuan senat fakultas. Bahkan di lain sisi pun bahwasanya banyak juga dosen yang ada di ekonomi yang secara memang benar-benar paham akan struktural yang ada di ekonomi di fakultas. Bukan bermaksud untuk tidak senang kepada perseorangan, akan tetapi prosedural yang ada ini harapannya memang sama-sama dijalani dengan benar, biar tidak ada yang semena-mena terkait aturan. Artinya teman-teman mahasiswa ini meminta agar tidak sampai terjadi tumpang tindih jabatan, ya, artinya rangkap jabatan dalam hal ini dari Wakil Rektor 1 yang merangkap jabatan sebagai dekan, ya, PLT dekan. Nah, ya, di lain sisi itu pun kemarin kan sempat juga ada mahasiswa hukum yang memang entah secara kronologis secara lengkapnya saya belum bisa menjelaskan, akan tetapi itu memang ada intimidasi terkait di bidang akademiknya. Jadi di semester itu dia itu katanya dapat nilai E. Nilai E terus diulangi lagi dapat nilai C. Gara-garanya? Ya gara-garanya kalau kronologisnya mungkin yang lebih jelasnya sama itu yang yang bersangkutan. Akan tapi kalau menurut cerita itu katanya sih beliau tidak mengajar di kelas, katanya Bu Sulis itu izin untuk takziah. Terus setelah itu yang bersangkutan itu coba ke kelas, ternyata memang benar-benar tidak ada pembelajaran tatap muka, terus langsung istirahat di kantor BEM lah. Akan tapi ada yang ngefoto itu, ada yang ngefoto, entah itu memang atas perintah dari beliau ataupun tidak, kami pun juga belum tahu karena memang yang bersangkutan si korban gitu. Tapi bahkan katanya pun sampai ada intimidasi dengan kata-kata yang berlebihan. Ini tidak pantas jadi wanita lah, tidak pantas pakai kerudung lah, sampai seperti itu. Bahkan sampai diancam pun tidak bakal lulus tepat waktu lah. Itu kan dalam tanda kutip ini kan dunia akademik. Jangan sampai kalau ini diterus-teruskan, ya mungkin baru 1-2 ini dosen yang memang diketahui, akan tapi kan yang namanya korban dimanapun juga tidak mau mengungkap ketika memang tidak ada pengawalan kasus-kasus yang seperti ini. Jadi harapannya intimidasi yang lain harapannya juga kebongkar semua gitu loh. Jadi UMK memang benar-benar bersih, kita di bidang akademiknya ini benar-benar terjaga terjaga kualitasnya gitu. Bukan hanya cuma ancaman-ancaman aja. Tapi sudah ada upaya nggak, artinya dari teman-teman mahasiswa untuk mencoba melapor lah kalau ke rektorat atau mungkin kalau di level kayak SMA apa itu kan ada bimbingan konseling misalkan seperti itu. Kalau teman-teman yang dari UMK sendiri sudah ada mencoba melapor misalkan ada kejadian seperti ini loh gitu. Sudah ada mencoba seperti itu nggak sih? Kalau mungkin terkait korban langsung melapor ke kampus itu kelihatannya belum, karena melihatnya pun kemarin ketika beliau si korban itu menyampaikan ke kami pun itu bahkan masih ada trauma gitu, Mas. Kalau sampean ditanyai media dimanapun, tolong jangan sampai menyebutkan identitas atau bahkan sampai ke nama saya lah. Itu dianya itu sampai setakut itu. Mungkin
mungkin kenapa menjadi sebuah alasan juga tidak lapor ke langsung yang bersangkutan. Ya mungkin karena itu dia masih merasa takut dan merasa trauma akan hal itu. Teman-teman dari BEM nggak coba memfasilitasi untuk ke rektorat dulu atau gimana mungkin? Kalau mungkin itu sih sebetulnya terkait terkait serap aspirasi pun sebetulnya kebetulan di tahun ini pun sudah ada DPM, di mana di situ Dewan Perwakilan Mahasiswa yang secara di fungsi legislatifnya kan ada juga fungsi advokasi. Nah kemarin di DPM itu sempat melaksanakan serap aspirasi. Nah, mungkin itu yang sebagai bahannya yang memiliki bahannya itu di kawan-kawan DPM. Tapi kenapa tiba-tiba persoalan ini tiba-tiba muncul boom gitu, artinya kok keluar sebegitu dahsyatnya gitu, artinya semua masyarakat tahu terkait kejadian ini, ada intimidasi dan lain-lain sebagainya gitu. Ya mulai ceritanya dari mana ini? Boleh dari mana saja. Dari bawah atau dari atas boleh. Kalau sebetulnya sih memang yang menjadi fokus dari awal dari teman-teman BEM Universitas itu kan memang sebetulnya kita pengawalan di bidang akademik sama bidang kemahasiswaan. Di dua itu ya. Di dua itu. Akan tetapi yang namanya audiensi itu menurut hemat kami kemarin pun istilahnya juga dadaan gitu. Dadaan kita dikasih tahu kalau besoknya mau ada audiensi. Lah terus ya kami pun juga tidak tahu di situ dalam artian di luar banyak media segitu banyaknya itu. Kami pun juga tidak menyadari dan kami pun juga di batas luar kendali kami. Karena sebelum di pendopo itu juga sebetulnya dari teman-teman DPM itu sudah mengajukan untuk adanya forum itu, untuk mengajukan adanya forum kepada pihak pimpinan, akan tetapi itu ditolak. Pada yayasan ya dalam ini atau kepada rektorat itu? Pada rektorat. Kepada rektorat ya, kepada rektorat. Lah akan tetapi terus tepat di tanggal berapa ya? Tepat di tanggal 5 kayaknya. Tepat di tanggal 5, bahkan itu posisinya saya tidak di Kudus. Posisinya baru karena memang BEM Universitas kemarin sibuk juga banyak di kegiatan terutama di vaksinasi, pasca vaksinasi. Terus baru bisa istirahat dan saya pulang. Nah, tiba-tiba itu dari ketua yayasan itu telepon ke saya. Ketua yayasan Pak Wahyu telepon ke saya, Mas bisa bertemu ndak? Intinya seperti itu. Akan tetapi itu lewat teleponnya ke sekretaris saya, karena kan Pak Wahyu telepon itu sekitar 8:30. Nah mungkin dunia aktivis kurang lebih di 8:30 itu kan masih dunia malam. Nah makanya setelah itu langsung telepon ke sekretaris saya, minta untuk ketemu kurang lebih jam 2 untuk mempertanyakan ini. Sedikit banyaknya juga mempertanyakan terkait persoalan yang terjadi di kampus, yang ada di kampus ini. Terus ada tidak lanjut dari yayasan? Ya pasca pemanggilan dari yayasan di tanggal 5 itu sampai audiensi belum ada ya. Artinya belum ada komunikasi lebih lanjut. Ya, belum. Mau ke depan seperti apa belum ada ya? Belum ada. Yang memang jelas yang kami harapkan akan mungkin karena ini udah menjadi boom keluar juga. Asumsi publik ya asumsi publik ini kan juga mungkin lewat media ini harapannya ini juga sebagai klarifikasi kami bahwasanya yaitu tadi ini sebetulnya masih menjadi bahan rancangan di kami di BEM Universitas, akan tapi tiba-tiba audiensi itu yang memang menjadi boom pertama kali dan terutama lagi ada yang mempermasalahkan terkait logo itu yang di postingan awal. Di postingan di Instagram. Ya kalau teman-teman mungkin saya menggambarkan saja di postingan BEM UMK beberapa hari lalu, sekitar 6 hari atau 5 hari lalu itu ada mengunggah postingan yang di situ ada gambar
logo kampus robek ya di situ. Nah, kemudian situ ada apa istilahnya respon dari teman-teman dari beberapa pihak yang menilai bahwa istilahnya itu sebuah pelecehan begitu ya, kalau nggak salah ya Vin ya. Nah, apa sejauh ini gimana itu terkait dengan itu? Karena sampai di segel juga katanya. Apa kantor BEM-nya? Ya, sebetulnya kami pun juga sangat menghargai akan akan hal prinsip dari beberapa kelompok karena menurut hemat kami pertama kali ketika kami membuat ilustrasi seperti itu, kami tidak menyangka ternyata dari beberapa kelompok ataupun dari beberapa orang itu menganggapnya sebuah pelecehan. Padahal secara hati nurani dari kami pun tidak ada satupun niat kami untuk melecehkan alma mater. Karena kami juga sudah sadar di situ, kami juga mahasiswa UMK. Ketika kami pun lulus juga ditanamkan dalam hati kami pun juga alumni UMK. Tapi masa orang yang ada di dalam merusak alma mater sendiri, itu kan tidak. Akan tetapi kalau memang dari pihak luar ataupun kelompok menganggapnya ini sebuah pelecehan, mungkin juga lewat forum ini juga saya dengan ketulusan hati dan dengan kerendahan hati saya juga mohon maaf ketika memang itu dirasa ada kesalahan. Ya, sebenarnya apa maksud dari gambar itu sendiri apa sih sebenarnya? Kalau maksudnya sih dari kami, kalau semisal logo itu hanya sebagai ilustrator kami. Katakanlah kalau isu-isu yang ada di universitas kita ini, terutama di bidang akademik dan bidang kemahasiswaan, khususnya di Wakil Rektor 1 dan turunannya, Wakil Rektor 3 dan turunannya, kalau tidak segera diselesaikan itu seakan-akan kampus kita itu akan seperti itu. Jadi seakan-akan yang kami ilustrasikan ini, gambar logo seperti itu adalah menjadi sebuah warning gitu loh. Biar sama-sama kita itu mencermati, kita sama-sama saling mengevaluasi bahwasanya ini memang benar-benar yang perlu dikawal bersama gitu. Oke. Kalau lihat tuntutan dari teman-teman BEM kemarin, saya sedikit membaca, ada setidaknya ada 5 tuntutan ya. Kalau fokusnya, saya lihat teman-teman kan memang ke wakil 1 dan wakil 3 ya. Nah, tapi kenapa di sini juga teman-teman BEM juga menuntut rektor juga harus mundur. Rektor 2 harus mundur, wakil rektor 2 harus mundur juga. Kenapa? Merembet ke situ kenapa? Ya mungkin kalau menanggapi itu sih kembali ke awal. Bahkan di ilustrasi kami pun itu kan juga fotonya lengkap ya rektorat ya. Karena kami menganggapnya itu memang menjadi sebuah kesatuan gitu. Menjadi sebuah kesatuan yang ada di Rektorat Universitas Muria Kudus. Akan tetapi bahkan ada pencatatan itu pun di narasi itu karena memang istilahnya ya. Kalau kami mengisertakan itu, harapannya memang benar-benar Pak Rektor juga ikut andil dalam hal ini. Pak Rektor ikut andil dalam hal ini bukan bermaksud kami ingin menurunkan Pak Rektor, tidak. Kami tidak menginginkan turunnya Pak Rektor, akan tapi kami menginginkan pengawalan kasus-kasus yang ada di Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 harus tuntas. Ya, harus tuntas. Rektor 3 sekarang sudah turun. Ya, sudah turun ya, sudah mengundurkan diri ya, sudah mengundurkan diri. Nah, tinggal Wakil Rektor 1. Tuntutannya harus tercapai. Ya, kalau memang dirasa itu dibutuhkan, ya mundur. Tapi kalau memang dirasa ada beberapa evaluasi dan memang ada komitmen, ya mungkin itu nanti kembali lagi ke dialog kami sama pihak pimpinan. Tapi finalnya keinginannya harus mundur ya? Harus mundur. Oke. Pak Rektor sudah ada komunikasi dengan teman-teman? Kalau sebetulnya sih Pak Rektor belum ada komunikasi ke kami secara langsung. Akan tetapi sebetulnya pada hari ini pun melalui Wakil Rektor 4 Pak Hilal itu melayangkan surat kepada kita semua, melayangkan surat untuk adanya forum. Ada audiensi lagi ya? Audiensi di situ yayasan, terus rektorat, mahasiswa sama wakil dekan 3. Nah, akan tapi kembali lagi karena memang yang kami angkat di sini itu kan
apa ya istilahnya, permasalahan yang ada di Wakil Rektor 1 selain di bidang substantif, contohnya contohnya merangkap di PLTD kan itu kan memang benar-benar ada dokumennya. Contoh yang lain untuk intimidasi dosen ataupun pelibatan senat itu kan secara apa ya, secara saksi hidup gitu. Lah harapan kami tadi terkait forum tadi yang seyogianya itu dilaksanakan di jam 10, kami dari beberapa elemen mahasiswa itu tidak menghadirinya, karena harapannya kalau kami menghadiri, kami aja menuntut ke wakil rektor, tapi di situ juga sama-sama ada wakil rektor. Jadi kami menyampaikan argumen kami, wakil rektor juga menyampaikan argumen mereka. Jadi seakan-akan kita sama-sama menyampaikan argumen dan merasa sama benarnya. Akan tapi di sini itu harapan kami, kenapa kami tidak mengikuti forum, harapannya biar ada forum lagi yang memang melibatkan semua elemen yang ada. Harapan kami sih jelas yang pertama dari pihak yayasan, yang kedua Pak Rektor, dalam hal ini tidak harus ada wakil rektor, cukup Pak Rektor, terus selanjutnya wakil dekan 3 ataupun dekan, terus selanjutnya mahasiswa secara keseluruhan, dalam artian ini representatif dari organisasi mahasiswa, karena tadi pun itu di undangannya tidak ada himpunan mahasiswa program studi, itu tidak diikutsertakan, kajian lembaga semi otonomnya juga tidak diikutsertakan, terus ditambah lagi yang kami harapkan itu adanya juga senat universitas sama senat fakultas. Kalau dirasa memang dari kemarin problematika yang ada, mulai dari pemilihan wakil rektor sampai pemilihan PLTD kan, itu kan kemarin dirasa tidak adanya keikutsertaan dari senat universitas sama senat fakultas. Nah, hal itu yang mungkin menjadi penengah, selain memang yang menjadi top manager yang ada di UMK ini rektor sama yayasan gitu. Artinya teman-teman dari BEM menginginkan audiensi tetap ada, tetapi dengan melibatkan semua organisasi mahasiswa, rektor, dan tanpa harus ada wakil rektor 1, begitu ya? Ya, tanpa adanya wakil rektor keseluruhan. Wakil rektor keseluruhan, artinya cuma rektor saja. Tapi kan itu sebuah upaya mungkin dari Pak Rektor ya, mungkin sebuah upaya untuk menjembatani bagaimana, apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi ini. Artinya kan mungkin rektornya juga kepingin tahu, ingin mendengar sendiri bagaimana statement dari wakil-wakilnya mungkin, terus dari teman-teman mahasiswa juga agar bisa bertemu langsung gitu. Itu kan mungkin sebuah upaya ya. Tapi kenapa tidak mau teman-teman? Ya itu kami rasa harus ada. Ya belum cukup gitu loh, belum cukup, bukan bermaksud menolak, tapi karena di situ itu belum cukup. Kalau kita bicara, ayolah kita sama-sama saling klarifikasi, ayolah kita sama-sama saling mengevaluasi. Lah itu kan data yang kami bawa kan memang data yang ada secara tertulis gitu, secara de jure-nya. Tapi kalau secara saksi hidup kan memang ada di senat universitas sama di senat fakultas lah. Kalau itu tidak dihadirkan juga kan juga nanti sama aja kita nyun sewu ya, kalau menurut istilah kami, wah kita saling dihantamkan, dibenturkan di forum itu, malah tidak ada selesainya gitu. Keinginannya sampai kapan? Ada injury time-nya? Ya kalau harapannya sih secepatnya, harapannya biar ini juga menjadi permasalahan yang bisa mereda semua gitu, dan menjadi evaluasi bersama bahwasanya semua elemen yang ada di UMK ini perlu dilibatkan dan perlu diikutsertakan semua. Perlu ada ketemu juga, artinya komunikasi juga dengan Pak Rektor secepatnya juga ya, artinya secepatnya, biar enggak terlalu berlarut-larut, terlalu keruh permasalahan ini. Karena sampai sejauh ini kan mungkin persoalan itu masih muncul ya. Ya, masih muncul. Kantor BEM, teman-teman BEM mungkin masih segelnya masih belum terbuka. Masih, ya. Belum terbuka, belum terbuka ya, masih, artinya masih ada problematika yang mungkin
belum terselesaikan. Dan kami pun juga kami pun menyadari tidak menyalahkan dari berbagai organisasi yang memang menyegel basecamp kami, karena kan ini memang dinamika. Dan kembali lagi ke tadi, bom waktu yang terjadi ini ketika pasca audiensi ini pun sebetulnya memang belum selesai gitu, belum selesai di internal kami. Tiba-tiba langsung audiensi, langsung tiba-tiba informan ini langsung menyebar ke berita, dan ditambah lagi logo itu tadi. Tetapi sejak teman-teman audiensi dengan Pak Bupati dan Ketua Yayasan kemarin, apa yang kemudian yang dialami teman-teman, apa kemudian? Apakah merasa ada intimidasi dari luar atau gimana? Atau masih nyaman-nyaman saja? Ya, kalau mungkin secara langsung sih saya kira aman-aman saja. Saya kira sih aman-aman saja. Cuman memang yang kami rasakan, terutama saya secara pribadi itu sampai beberapa kali, bukan cuma satu, sampai beberapa kali itu ketika memang HP saya GPS-nya itu saya aktifkan itu ada yang melacak, lokasinya sekarang Mas Alvin di mana, lokasinya saya gitu. Sekarang di mana. Sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Tapi tujuannya nggak ngerti ya. Tujuannya nggak ngerti. Tetapi entah itu dari siapa, kami pun tidak tahu juga. Tetapi artinya HP Alvin sejauh ini dilacak ya? Iya, sempat dilacak. Sempat dilacak, tapi sudah aman sekarang. Ya, karena GPS-nya tidak saya aktifkan ini. Okay. Kalau ini saya aktifkan pun paling ini juga deteksinya, ini ternyata di Beta News ini. Enggak apa-apa, kalau di sini enggak apa-apa. Banyak teman-teman. Iya. Diajak ngopi kita ke sini nanti. Siap. Oke. Tapi apa yang membuat Alvin dan teman-teman BEM sampai istilahnya berani mengangkat isu ini, mengangkat permasalahan yang terjadi di kampus ini? Ya, kalau dirasa berani atau tidak, ya memang menjadi sebuah dinamika di mahasiswa gitu ya. Menjadi sebuah dinamika yang ada, kita sebagai yang katanya itu agent of control, kita sebagai penyeimbang di mana saja, ya harapannya memang kiprah kita sebagai mahasiswa itu benar-benar ada gitu. Bukan atas dasar nyun sewu kalau ada yang mengartikan saya tidak suka sama beliau-beliaunya, itu sebetulnya tidak, karena secara hati nurani pun kami ini berani untuk mengangkat khususnya di khususnya di kasus di bagian akademik sama kemahasiswaan, karena benar-benar yang kami alami. Tapi membayangkan nggak artinya imbasnya sampai seperti sekarang ini gitu? Artinya semua publik tahu, sampai kampus juga agak ramai lah istilahnya. Membayangkan nggak sampai situ imbasnya? Sebetulnya sih belum sempat kepikiran juga kalau memang imbasnya sampai sebum ini gitu. Tapi mungkin harapannya dari Sivitas Akademika UMK dan juga khususnya masyarakat publik Kabupaten Kudus juga saling memahami gitulah. Saling memahami bahwasanya ketika memang ada kesalahan itu memang ini kita di mahasiswa kan juga sebagai sebagai suatu proses pembelajaran juga. Sebagai suatu proses pembelajaran, jika dirasa itu memang dari masyarakat ada kesalahan, kami pun juga sangat legowo hati jikalau ada masukan tambahan ataupun masukan-masukan yang istilahnya memang konstruktif, bukan masukan yang hanya sebuah kritikan saja gitu. Tapi ini murni pergerakan mahasiswa. Murni ya? Nah, soalnya gini, ada rumor di luar kan, wah pergerakan teman-teman BEM ini Alvin ini ditunggangi pihak-pihak luar gitu. Sampai segitunya. Nah, ini hanya untuk klarifikasi saja, artinya kemungkinan kalau seperti itu. Benar seperti itu? Enggak sih sebetulnya. Enggak. Kalau kita bicara pergerakan ini sebetulnya memang pergerakan kita. Cuman yang menjadi menjadi tanda tanya besar, yang menjadi tanda tanya besar di Sivitas Akademika, di teman-teman Ormawa, di masyarakat Kabupaten Kudus. Ini kan jelas yang pertama ya, menurut analisa kami, konsolidasi kami di internal Ormawa ini belum selesai. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kami tiba-tiba audiensi itu. Terus selanjutnya
selanjutnya ya itulah mungkin yang memang menjadi dinamika yang paling yang paling signifikan menurut kami. Padahal sebetulnya kalau kami merencanakan secara schedule kami sebetulnya di di BEM Universitas tahun ini itu ada yang namanya Kementerian Aksi dan Propaganda. Di Kementerian Aksi dan Propaganda kan kami itu udah lama tidak melaksanakan diskusi kamisan ya. Kalau memang dulu-dulu itu sering kami melaksanakan diskusi kamisan dan ini mau kami aktifkan lagi. Kami mau aktifkan lagi itu rencananya pada hari ini sebetulnya. Ini hari Kamis. Pada hari ini sebetulnya kami mau diskusi kamisan pertama sebagai pemantik untuk mencoba gimana sih respon dari kawan-kawan mahasiswa. Terus setelah itu hari Kamis minggu berikutnya baru kami mencoba mengkonsolidasikan kepada semua ormawa. Kalau kita yang bahas di hari Kamis ini seperti ini hanya sebagai pemantik lah, hari Kamis berikutnya benar-benar ayo kita saling membuka data, ada nggak isu-isu seperti ini menurut kalian lah. Hari Kamis selanjutnya harapan kami baru action. Nah ini yang memang menjadi sebuah schedule sebetulnya, menjadi sebuah schedule yang ada di kami, akan tapi yang menjadi boom lah tiba-tiba audiensi itu mungkin tiba-tiba audiensi itu. Masih ada rencana mau aksi lagi? Kalau rencana aksi sih harapan kami karena nggak sampai situ. Apa? Harapannya nggak sampai segitu? Ya harapannya sampai nggak segitu. Tapi kalau memang tuntutan dari teman-teman BEM lah istilahnya, khususnya di Wakil Rektor 1 tidak juga memenuhi artinya permintaan dari teman-teman apa? Karena memang sebuah dinamika juga karena tuntutan itu kan nggak harus dipenuhi secara secara langsung gitu. Tidak harus dipenuhi secara langsung kalau memang dirasa data-data yang kami sodorkan, data-data yang kami berikan itu dirasa memang benar, ya harus Wakil Rektor 1 itu mundur. Akan tetapi ketika memang data-data yang kami sodorkan itu memang dirasa ada, itu data lama mas, itu data kesalahan mas, itu kalau memang dirasa seperti itu ya kita saling muhasabah, kita saling evaluasi gitu. Tapi teman-teman berani ya mempertahankan data-data yang didapat ini? Berani ya? Berani. Artinya ketika ada argumen dari mungkin pihak rektorat, teman-teman berani ya artinya mempertahankan data yang didapat sejauh ini gitu, terkait tuntutan dan lain sebagainya ini. Sini lumayan banyak kemarin ya kalau di kronologinya ya, atau akar masalahnya ya. Kalau dari akar masalahnya memang banyak, tapi karena memang berjalannya waktu juga pasca audiensi itu pun juga banyak istilahnya ada berbagai pihak dan ada berbagai elemen pun juga istilahnya mengklarifikasi ke kami ini terus istilahnya itu kembali lagi kami mencoba untuk musyawarah bareng-bareng sama ormawa yang saya jelaskan dari awal, yang kemarin dilaksanakan di hari Rabu yang lokasinya itu di institusi itu. Kami sepakat pada forum itu bahwasanya pasca forum itu yang memang menjadi kawalan bersama, yang memang menjadi isu yang masih perlu kami kawal bersama itu memang di bagian bidang akademik sama bidang kemahasiswaan itu. Memang yang istilahnya banyak poin-poin, sebetulnya itu harusnya di sini mas, itu sebenarnya harus di sini. Jadi banyak masukan juga ke kami, dan itu pun ya kami sangat menerima karena mereka pun juga merupakan sebuah bagian dari kami juga. Habis ini mungkin Alvin dan teman-teman apakah tidak mau mencoba untuk komunikasi dengan yayasan lagi mungkin? Ya harapannya kami tetap ada rencana. Menginisiasi artinya mengawali dulu, artinya Alvin untuk berjumpa dengan yayasan terkait dengan persoalan ini, mencoba kembali, atau memang harus yayasan dulu yang menunggu yayasan dulu yang karena memang yang sebetulnya pada hari ini itu sebetulnya udah diinisiasi, entah itu yang menginisiasi yayasan ataupun rektorat. Jelas surat yang kami terima itu memang tanda tangannya atas nama Wakil Rektor 4. Karena memang di hari ini udah diinisiasi, tapi memang belum sesuai dengan harapan kami yang tadi saya jelaskan.
bahwasanya harus lengkap semua perangkat mahasiswa, elemen mahasiswa, ormawa, terus ditambah lagi ada tambahan senat universitas sama senat fakultas. Harapannya juga nanti mungkin ya bisa kami yang mengawali untuk mencoba membuka komunikasi sama beliau-beliaunya. Tapi sudah disampaikan artinya keinginan Alvin dan teman-teman itu ke kalau rektor 4 atau kalau di internal mahasiswa sudah, kalau memang ke rektoratnya belum, karena kan memang pada hari ini pun kami juga ada berbagai jadwal juga dan memang belum sempat untuk istilahnya untuk komunikasi sama pihak rektorat ataupun yayasan. Ya mungkin besok lah, kalau memang besok tidak ada halangan, besok rencananya juga nanti kami coba komunikasi sama pihak rektorat ataupun yayasan dengan tendensi yang telah kami sampaikan tadi. Tapi tetap berjuang ya. Ya semoga. Ya karena untuk kemaslahatan bersama. Untuk kemaslahatan bersama. Oke. Terima kasih Alvin untuk kehadirannya di podcast Juna Merah. Kali ini semoga persoalan atau problematika yang terjadi di kampus mudah-mudahan bisa cepat selesai. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan teman-teman juga menemukan titik balik ya, artinya menemukan solusi yang tepat sehingga nanti bisa menjadi kemaslahatan kemaslahatan bersama seperti apa yang disampaikan oleh Alvin tadi. Mudah-mudahan seperti itu ya. Amin. Dan besturu. Artinya sejauh ini kan kalau biasanya orang orang banyak pikiran, kan tidurnya agak kurang. Ya mungkin karena kalau sebuah masalah kecil itu kita kita menggunakan pikiran, tapi sebuah masalah yang besar itu kita gunakan dengan hati gitu. Kalau sebuah masalah kecil itu kita menggunakan pikiran itu kan bisa cepat selesai. Akan tapi kalau sebuah masalah besar kita harus menggunakan hati. Ini kita harus mencernanya dari berbagai sudut pandang. Jadi kembali lagi ke sudut pandang. Kalau permasalahan kecil ini kita menganggapnya menjadi sebuah permasalahan besar, ya ini di hati kita pasti selalu bergejolak. Akan tetapi kalau permasalahan ini kita menganggapnya sebuah permasalahan yang kecil, kita akan dengan mudah untuk menyelesaikan dalam pikiran kita. Oke, keren, mantap. Sekali lagi selamat berjuang. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh teman-teman menemukan titik temu. Amin. Dari kampus dan lain sebagainya, pihak-pihak yang terkait ya. Seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya Alvin di podcast Juna Merah. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.